menjelaskan apa yang terjadi secara universal, secara general, secara umum. Yang berarti bahwa perspektif etik itu hanya melibatkan perilaku manusia dan praktik budaya sebagai fenomena yang dapat dianalisis melalui konsep, melalui teori, kemudian kerangka berpikir ilmiah yang berlaku secara umum. Kayak misalnya menurut para tokoh, menurut para ilmuwan. Jadi bukan menurut masyarakat yang melakukan kebudayaan itu sendiri. Gitu. Iya. Jadi kebudayaan itu bisa dianalisis melalui teori-teori yang telah digagas oleh tokoh-tokoh, oleh ilmuwan, oleh filsuf, mungkin seorang ahli antropologi, kan namanya antropolog ya kan. Nah, itu kalau bedanya etik dan emik seperti itu. Kalau emik itu berdasarkan masyarakat yang melakukan kebudayaan itu sendiri. Jadi kalau misalnya nih, kamu pengen tahu kebudayaannya masyarakat desa Sarang, ya kan? Kalau kamu pengen tahu kebudayaannya masyarakat desa Sarang, berarti yang harus kamu wawancarai pasti masyarakat desa Sarang kan? Nggak mungkin kamu melakukan wawancara dengan masyarakat yang bukan desa Sarang. Gitu. Itu emik seperti itu. Jadi kamu berusaha memahami apa yang mereka lakukan. Gitu. Menarik banget ya. Iya. Saya kok jadi pengen terjun langsung gitu ya, Bu. Oh ya, Bu. Iya. Tadi kan bahas tentang tokoh nih. Emang ada nggak sih tokoh antropolog yang menjelaskan tentang etnografi? Oh, ada banget. Tokoh antropolog itu pasti banyak sekali ya. Tapi salah satunya yang membahas tentang etnografi itu ada satu. Namanya Bronislaw Malinowski. Agak susah ini ya. Oh iya. Bronislaw Malinowski. Panggilannya Malinowski. Si Malinowski ini merupakan tokoh antropolog yang berasal dari Polandia, yang kemudian beliau melanjutkan pendidikannya dan berkarir di Inggris. Oh, di Inggris. Iya, kebetulan di Inggris ada British Anthropology. Nah, beliau melalui karyanya ada Argonauts of Western Pacific. Nah, di tahun 1992 itu beliau menyebutkan beberapa pilar standar metode etnografi ketika ingin melakukan penelitian yang mendalam. Yang pertama itu adalah kerja lapangan dengan jangka waktu yang sangat panjang. Nah, ini menurut Malinowski, ketika kamu melakukan penelitian, ketika kamu mendapatkan hasil yang maksimal, itu harus terjun langsung di masyarakat selama 1 tahun penuh. Oh, lama ya? Iya, itu minimal ya, itu minimal 1 tahun penuh. Ya. Bahkan Malinowski sendiri malahan sebenarnya sudah melakukan penelitian selama 10 tahun penuh di Kepulauan Trobriand. Kepulauan Trobriand itu di Papua Nugini. Betul sekali. Iya. Udah kayak masyarakatnya. Iya, betul. Nah, itu yang pertama ya. Kerja lapangannya tuh sangat panjang sekali. Nggak cuma 1 hari 2 hari yang hanya sekedar mengamati, tapi juga terjun langsung di dalamnya, ikut kegiatan di sana, dari pagi ketemu pagi lagi, bareng sama mereka, tidur bareng sama mereka, ya kan. Kemudian yang kedua, terus selain tadi karena kerja lapangannya dalam jangka waktu yang panjang, ketika melakukan penelitian juga harus menguasai bahasa lokal yang ada di sana. Iya. Untuk apa sih? Untuk mendekatkan diri. Untuk melakukan komunikasi lebih ringan, lebih santai dengan masyarakat yang ada di sana, masyarakat yang kita teliti, gitu kan. Kalau kamu pengen melakukan penelitian di Padang, Sumatera Barat, nah itu paling tidak kamu harus paham sedikit demi sedikit kata-kata dalam bahasa Minang. Iya, misalnya seperti itu. Kemudian itu fungsinya untuk apa sih menguasai bahasa lokal ini? Untuk mengumpulkan data-datanya. Nah, selain kamu berinteraksi, melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, nah kamu juga mencatat.
kita juga mencatat, peneliti juga mencatat apa-apa saja yang penting, apa saja yang dianggap ini sangat perlu, ini sangat bermanfaat bagi orang lain. Gitu ya. Jadi peneliti ini juga sama-sama berbagi cerita ketika melakukan penelitian di sana. Biasanya seorang etnografer atau seorang tokoh antropolog itu dia bikin catatan lapangan, dia bikin buku yang dalamnya itu nanti isinya pernah penelitian di pulau mana, pulau A, pulau B, pulau C, banyak sekali. Gitu. Iya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu ada yang paling penting dalam metode etnografi itu adalah observasi partisipan. Observasi partisipan, aduh sampai belibet-belibet ini. Observasi partisipan. Nah, dari kata observasi dan partisipasi kan, ya kan, observasi mengamati, partisipasi itu saling tergabung, saling berkontribusi. Jadi selain melakukan observasi, selain melakukan pengamatan, juga melakukan kontribusi, memberikan kontribusi bagi masyarakat. Ikut serta dalam kegiatan masyarakat. Nah, aktif dalam kehidupan dan kegiatan sehari-hari dalam masyarakat. Contoh sederhananya saja, kalau masyarakat di sana itu kebiasaannya memasak, ya kita ikut memasak. Nah, terus kemudian kalau ada yang bapak-bapak nih yang rumahnya di dekat dengan perairan, dengan laut, nah ikut memancing. Kemudian ikut menangkap ikan. Nah, gitu. Kemudian ada yang melakukan penelitian di pedesaan. Nah, melakukan penelitian di pedesaan nanti berarti mereka juga ikut berkebun di sana, ikut menanam. Ada menanam padi, menanam buah, menanam sayur, bahkan mungkin bisa jadi menanam bunga, ya kan? Nah, itu. Kemudian selanjutnya ada menghadiri upacara, menghadiri tradisi, gitu. Sambil tetap mengobservasi secara ilmiah dan tentu saja mencatat. Setiap melakukan kegiatan pasti ada catatan lapangannya di situ. Kira-kira tuh di sana kalau lagi memancing alatnya pakai apa ya? Kemudian kesananya naik apa ya? Nah, gitu. Itu juga dicatat. Kemudian ekspresi mereka ketika mendapat ikan bagaimana ya? Tapi ekspresi mereka ketika tidak mendapat ikan bagaimana ya? Nah, itu di etnografi itu sampai seekspresinya juga diteliti. Gitu ya. Iya, betul. Nah, Oke. Gitu. Gitu aja ya berarti. Tapi itu banyak banget ya ternyata yang harus kita sekali. Dan pada intinya kita sebagai, nanti kalau misalkan kita sebagai yang meneliti itu nanti akan mencatat dan nanti bisa kita bagikan, kita ceritakan ke teman-teman. Ini tuh gimana sih? Terus kita ngapain aja bersama dengan masyarakat. Iya, betul. Itu sangat menambah wawasan kalian juga. Yang awalnya kalian nggak tahu, kemudian setelah kalian melakukan penelitian, kalian jadi lebih tahu. Kalian jadi lebih memahami masyarakat. Oh, ternyata ada ritual seperti ini, ya kita hargai, kita toleransi, kita hormati apa yang mereka lakukan. Iya sih. Tidak hanya menghakimi, tapi berusaha memahami. Ya, betul. Banyak sih budaya-budaya di